Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahilladzi akramana bi jami'i fariidatihi wa arsyadana ila sabilihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatun tu'ayyidul iman bih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mustafahu wa habibih wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fi sabilihi hatta yawmi liqa'i bih. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna al-kiram wa ya ayyuhas salimuna al-muhtaram, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qad awsana Allah ta'ala bitaqwahu kama qala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu al-Bukhari fi sahihihi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasy syahidin al-aminin al-maqbulin. Hadirin jamaah Jumat Shaimin yang dimuliakan Allah, Jumat hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan Ramadan. Kita belum bisa memastikan dan bahkan tidak bisa memastikan apakah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun berikutnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama seperti Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali menyampaikan anjurannya kepada kita sebagaimana beliau tuliskan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, bahwa sebaiknya kita memanfaatkan momentum-momentum terakhir di bulan Ramadan dengan meningkatkan kualitas amal ibadah kita. Jika memang pada awal Ramadan dan juga pada pertengahan bulan Ramadan kita tidak bisa menampilkan ibadah dengan baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali tersebut, Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada istri beliau, yang sebenarnya anjuran ini juga diperuntukkan bagi umat beliau, agar memperbanyak doa di akhir bulan Ramadan dengan ucapan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pemaaf, Engkau suka sekali memaafkan. Maafkanlah kami ya Allah. Hadirin shaimin yang berbahagia, tentu ada yang bertanya,
kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganjurkan umatnya untuk mengucapkan doa yang berisi permintaan tambahan keberkahan, tambahan rezeki, umur yang bermanfaat, dan permintaan-permintaan yang bernuansa duniawi lainnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita untuk sadar diri bahwasanya yang terbesar, permintaan terbesar yang disampaikan oleh seorang hamba kepada Tuhannya adalah permintaan maaf. Karena dalam konteks hubungan antara Tuhan dengan hamba, kita belum bisa memberikan balasan kepada Tuhan kita. Kita belum bisa membalas kebaikan Tuhan kita dengan bakti, loyalitas, dan komitmen untuk selalu berada di jalannya. Maka dari itu, yang terbesar bagi seorang hamba, pemberian yang terbesar bagi seorang hamba di dunia ini adalah ketika dia diberikan maaf oleh Tuhannya. Kita masih berumur panjang karena Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, bukan berarti kita diberikan keberkahan umur yang panjang. Kita diberikan kemudahan, kekayaan, bukan berarti Allah sayang kepada kita. Karena jika ukuran sayang itu Allah memberi kekayaan, tentu Qarun yang dilaknat oleh Allah lebih disayang oleh Allah dibandingkan kita. Tapi kita diberikan kemudahan untuk meraih semua kenikmatan duniawi semata-mata karena Allah memaafkan semua kesalahan kita. Karena Allah mengampuni semua dosa kita. Mari kita bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai sifat afuwun, tidak mempunyai sifat maha pemaaf, tidak mempunyai sifat ghafurun, tidak mempunyai sifat maha pengampun, tentu setiap kesalahan yang kita lakukan, maksiat yang kita tonjolkan dan kita bangga-banggakan, langsung secara spontan Allah Subhanahu wa ta'ala balas dengan azab yang tidak lagi memberikan kita kesempatan untuk hidup lebih lama di muka bumi ini. Sehingga keberadaan kita di sini, kebebasan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita nikmati, yang kita kecap sampai hari ini, semata-mata terjadi karena ampunan yang Allah berikan kepada kita, dan kita tidak pernah tahu ucapan istighfar mana yang pernah kita ucapkan, dan itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama salaf yang bernama Silah bin Ashim, diriwayatkan beliau menghidupkan malam-malam terakhir bulan Ramadan semalam suntuk untuk melaksanakan sholat sunnah. Beliau tidak mencukupkan dirinya dengan sholat tarawih sebagaimana yang lazim kita lakukan, mulai dari jam 7:30 malam sampai jam 8:30. Tetapi beliau isi waktu malam itu dengan sholat sampai menjelang waktu subuh. Setelah sholat beliau selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka an tujirani minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau berikan jaminan keselamatan kepadaku dari siksa api neraka. Kemudian murid-murid beliau bertanya, kenapa engkau hanya meminta jaminan keselamatan dari siksa api neraka? Silah bin Ashim menjawab, tidakkah kalian ingat firman Allah di dalam surat Ali Imran, وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Orang yang dijauhkan dari siksa neraka lalu kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka itulah orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, seorang ulama tabi'in yang bernama Mutarrif di akhir Ramadan selalu mengucapkan doa,
Allahumma rdi anna, ya Allah, limpahkanlah keridhaan-Mu kepada kami. Fa in lam tarda anna, kalaupun Engkau belum memberikan limpahan keridhaan itu bagi kami, fa'fu anna, maafkan kami. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita sampai pada derajat paripurna di bulan Ramadan ini. Tetapi ada keterbatasan yang harus kita akui. Manusia itu selalu diliputi oleh khilaf dan salah, sehingga lisannya seringkali tidak sesuai dengan perbuatannya. Maka di akhir bulan Ramadan ini, mari kita berintrospeksi, menilai kembali amalan kita, bahwa banyak amalan Ramadan kita yang tidak sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, in kuntu la asluhu lil qurbi, seandainya aku tidak bisa berbuat baik atau tidak baik dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa menyajikan prestasi yang terbaik di dalam taqarrub kepada Allah, fasya'nukum 'afun 'anil dzambi, maka fokuskanlah untuk meminta maaf dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, para ulama salaf selalu berkomitmen bahwa pasca Ramadan mereka akan meningkatkan kualitas amal dan ibadah mereka. Terkait dengan itu, seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mengatakan, man shoma ramadhana wa huwa yuhaddithu nafsahu annahu idza aftara bihi ramadhana an la ya'sillaha dakhala al-jannata bighairi mas'alatin wala hisabin. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia mengucapkan komitmen kepada dirinya sendiri bahwa jika Ramadan berlalu dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, maka dipastikan orang itu masuk surga tanpa ditanya dan tanpa dihisab lebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man shoma ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu, orang yang berpuasa di bulan Ramadan lalu dia mempunyai keinginan di dalam dirinya, annahu idza aftara ba'da ramadhana 'asa rabbahu fasiyamu 'alaihi mardudun, bahwa jika Ramadan berlalu dia akan bermaksiat kepada Tuhannya, ketahuilah puasa yang dilakukannya itu atau puasa Ramadan yang dijalankannya itu sudah pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari berganti semakin cepat, tanpa terasa kita sudah memasuki usia senja. Yang kemarin terlihat seperti anak-anak, hari ini sudah mempunyai anak. Yang kemarin baru saja mempunyai anak, hari ini anaknya pun sudah mempunyai anak. Maka marilah kita manfaatkan waktu yang demikian singkat ini dengan memperbaiki kualitas iman Islam kita, memperbaiki komitmen kita terhadap ajaran agama kita, memperbaiki amal Ramadan yang kita lakukan. Semoga dengan usaha untuk memperbaiki itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan keberkahan dan Allah jaga kita dari berbagai macam kekhilafan dan kekeliruan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah dzul jalalil matin, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi wuludi Adam yawmaddin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. وقد فاز من اتقى لأن الله تعالى وعد المتقين بالجنة كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين واعلموا أن الله تعالى أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى الملائكة المسبحون على قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وأتباع التابعين وعنا برحمة الله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وضاعف لهم الحسنات يا قاضي المهمات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم استر عيوب أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.